Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Sudah berjemur belum hari ini? Nah, setiap pagi itu baiknya berjemur supaya kita terkena sinar matahari, membuat kulit dan tulang kita sehat. Nah, sekarang kita mau mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Sekarang, Ibu mau tanya, kira-kira cita-cita anak-anak di rumah itu apa sih? Pasti ada yang ingin menjadi dokter, guru, perawat, dokter hewan, atau dokter spesialis, atau saintis, mungkin astronot, ada juga yang pedagang, petani, desainer. Nah, yang sudah Ibu sebutkan tadi pasti salah satu dari anak-anak yang di rumah pasti mempunyai cita-cita itu. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan cita-cita itu? Cara mewujudkan cita-cita itu kita harus belajar dan berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang kita inginkan dapat tercapai. Nah, misal Ibu dulu saat SD kelas 4 juga bercita-cita, wah besok kalau besar sudah lulus kuliah pengen jadi guru. Nah, puji Tuhan sekarang sudah menjadi guru dan ini menjadi profesi atau pekerjaan Ibu. Nah, jadi nanti kalau kalian bercita-cita menjadi dokter, nah itu pasti akan menjadi pekerjaan kalian. Nah, sekarang apa sih kok dari tadi Ibu membicarakan mengenai pekerjaan-pekerjaan? Nah, karena kita pada hari ini akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, kalian simak ya. Nanti boleh dicatat di bukunya masing-masing. Nah, manusia adalah makhluk sosial atau individu. Nah, manusia adalah makhluk sosial. Apa sih artinya? Orang yang tidak bisa hidup sendiri atau pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kegiatan ekonomi adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan pendapatan dalam bentuk jasa atau barang. Nah, jadi contohnya kegiatan ekonomi itu seperti kegiatan nelayan mencari ikan di laut, atau petani mencangkul di kebun, atau guru sedang mengajar di kelas ataupun dengan melalui video seperti ini, atau juga dokter yang sedang mencabut gigi di rumah sakit. Nah, itu adalah sebuah kegiatan ekonomi, contoh-contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira ada berapa jenis sih kebutuhan manusia itu? Ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang paling utama untuk manusia. Contohnya, sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Pastikan orang-orang manusia semua membutuhkan yang namanya pakaian. Nah, ada juga sandang, pangan. Pangan itu makan. Siapa sih manusia yang tidak butuh makan? Nah, pasti itu kita membutuhkan makanan karena makanan itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Dan yang ketiga, sandang, pangan, papan. Papan itu rumah. Nah, pasti fungsinya rumah itu adalah untuk tempat berlindung dari hujan, dari hewan buas, atau dari orang-orang jahat, seperti itu. Jadi, sandang, pangan, papan itu adalah sebuah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer. Jadi, kebutuhan sekunder ini akan terpenuhi jika kebutuhan pokok atau primer telah terpenuhi. Contohnya, pena, sepeda, terus lemari, kasur, seperti itu. Kan kenapa sih kok kasur, lemari disebut dengan kebutuhan kedua? Nah, karena itu bukan kebutuhan pokok. Kita nggak punya lemari pun kita masih bisa hidup gitu. Kalau kita nggak punya makan, nggak makan kan pasti nggak bisa melanjutkan kelangsungan hidup ya. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan tambahan
setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Jadi itu contohnya seperti mobil mewah atau motor gede gitu ya, atau juga AC, komputer gitu. Itu adalah sebuah contoh-contoh kebutuhan tersier. Nah, kira-kira kegiatan ekonomi itu ada faktor yang mempengaruhi nggak? Pastinya ada. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini sudah Ibu rangkum menjadi 4. Yang pertama, penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai. Kenapa? Pasti pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang memungkinkan nelayan yang sedang mencari ikan, atau petani garam, atau juga pencari kerang, seperti itu. Terus ada juga penduduk yang tinggal di dataran rendah, yaitu contohnya seperti petani ataupun buruh atau penghasil bumi, peternak juga bisa. Ada juga yang faktor mempengaruhi yang ketiga, yaitu berada di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu seperti di pegunungan gitu ya. Itu pasti pekerjaan yang memungkinkan, kegiatan ekonomi yang memungkinkan juga ada. Seperti petani sayur, petani buah, terus ada juga petani sayur apa? Sayur kol ya, seperti nyanyian itu. Nah, itu tuh termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan ada satu lagi faktornya, yaitu mata pencarian masyarakat di kota dengan masyarakat di desa itu pasti berbeda. Kalau di kota itu kalau mau bercocok tanam itu kan sulit. Kita medianya harus beli tanah lalu dibangun, disusun seperti itu di rooftop. Pasti kan tidak semua orang dapat seperti itu. Jadi pekerjaan yang memungkinkan di kota itu seperti wira swasta atau karyawan, buruh pabrik seperti itu, atau kantoran gitu. Jadi faktor-faktornya ada 4. Jangan lupa diingat ya, sambil dicatat di rumah. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada 3 juga. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Contohnya apa yang menghasilkan barang? Yang menghasilkan barang dan jasa itu disebut dengan kegiatan produksi. Nah, contohnya kegiatan menghasilkan barang dan jasa itu petani bercocok tanam, menghasilkan misalkan bercocok tanam padi, berarti menghasilkan padi. Lalu berarti kan itu produksinya adalah padi. Peternak ayam, berternak ayam berarti produksinya bisa daging ayam ataupun telur ayam. Terus ada juga yang kedua, kegiatan distribusi barang dan jasa. Contohnya itu orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa. Kalau sekarang itu disebut pengantar gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ya jasa-jasa pengantar barang seperti itu. Dan yang ketiga, kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, contohnya ibu yang membeli sabun untuk mandi. Nah, itu ibu adalah konsumen atau mengkonsumsi barang dan jasa. Seperti itu. Nah, tadi kan ibu telah menyampaikan materi mengenai kegiatan ekonomi. Nah, jika ada yang belum jelas, kalian boleh tanyakan ibu melalui WA atau Google Classroom. Boleh komen di halaman yang sudah ibu sediakan di sana. Nah, pada pagi hari ini juga ibu akan membentuk sebuah kelompok. Bagaimana cara berkelompoknya, Bu? Kan tidak bisa keluar rumah. Ya, sekarang sudah ada media komunikasi seperti WhatsApp. Jadi nanti kalian nggak usah bertemu satu sama lain. Kalian bisa komunikasi melalui telepon atau melalui chat saja. Seperti itu. Nah, sekarang ibu bagi ya. Absen nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah kelompok 1. Dan absen nomor 5 sampai dengan nomor 8 itu adalah kelompok 2. Dan absen nomor 9 sampai dengan 12 adalah kelompok 3.
Selanjutnya, absen 13 sampai dengan 16 itu kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5, absen 17 sampai dengan absen 20. Nah, nanti kalian berkelompok, tidak usah bertemu satu sama lain. Kalian mendiskusikan tugas yang sudah ada di Google Classroom yang sudah Ibu upload. Nah, nanti kalian mengunduh halaman itu, mengunduh PDF itu, Word gitu. Nanti kalian kerjakan. Nah, nanti yang kalian download itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalian tulis nama kelompok siapa, nama kelompok 1, terus anggotanya siapa, Niken, Niko, Nina. Lalu permasalahan, jadi nanti ada lembar permasalahannya ini ada 3. Lalu di bawah lembar permasalahan ini ada gambar-gambar banyak. Ada dokter, ada nelayan, ada saintis, ada astronot, banyak, pokoknya banyak di sana. Nah, pasti salah satu dari gambar tersebut adalah sebuah pekerjaannya orang tua kalian. Misal, Bapak bekerja sebagai petani. Oke, petani. Kita tulis petani. Ibu bekerja sebagai dokter. Ditulis dokter. Nah, nanti misal ya ini kon, Niko, Nina, sama Niken ya tadi. Nah, ini ditulis pekerjaan orang tuanya apa aja, ditulis. Nah, kan jadi ada banyak pekerjaan. Lalu dihipotesiskan, diduga apa sih pekerjaannya mereka tuh namanya apa, bekerjanya di mana, seperti itu. Lalu kalian membuat rancangan percobaan. Rancangan percobaan itu tidak seperti IPA tidak apa-apa, hanya wawancara mungkin, Pak, Bu, bekerjanya tuh di mana, seperti apa gitu, mengolah apa, menghasilkan barang jasa apa, seperti itu. Nanti misalkan Niko ya wawancaranya orang tuanya Niko, bukan orang tuanya Nina, seperti itu. Jadi orang tua masing-masing. Jadi kalian tidak ada alasan untuk keluar rumah, seperti itu. Nah, lalu nanti setelah dirancang percobaannya seperti apa, lalu akan ada analisis untuk menguji hipotesis yang ini. Jadi benar tidak sih yang sudah kita tulis, yang sudah kita duga itu tuh benar apa tidak, dalam bentuk deskripsi saja. Tidak usah panjang-panjang, tetapi lengkap. Seperti itu ya, kira-kira paham? Nah, kalau tidak paham, nanti boleh ditanyakan Ibu melalui WA atau Google Classroom. Nah, selanjutnya setelah kalian mendownload atau mengunduh halaman tersebut, kalian juga menguploadnya kembali. Nah, itu paling lambat besok ya, jam 7. Hari ini kita belajar 1 hari ini supaya efektif langsung dikerjakan, supaya kita besok bisa berganti materi yang lain atau kita bahas bersama di video berikutnya. Nah, setelah target semuanya terselesaikan, langsung kirim sebelum jam 7 enggak apa-apa, boleh saja. Lalu percobaannya harus benar-benar melalui rancangannya itu, tidak boleh melenceng. Rancangannya seperti ini ya, percobaannya harusnya seperti ini. Nah, jangan lupa juga yang ada di analisis ini harus ada 5W1H-nya ya, yang sudah Ibu ajarkan di minggu lalu. Lalu Ibu juga mau mengingatkan anak-anak yang di rumah, jangan lupa setelah membuat analisis selesai, 1 lembar LKPD selesai, kalian juga mengerjakan tugas individu. Tugas individunya sudah Ibu sampaikan di Google Classroom juga, itu bentuknya PPT, tapi PPT-nya interaktif. Jadi kalian dapat mengerjakannya itu, misal ada tombol mulai ya, mulai. Ini Ibu kasih contoh. Ini misalkan seperti ini. Ini kan ada tombol mulai, ya, nanti kalian pencet mulai, terus ada ABC. Nah, kalian tinggal pilih saja. A ya diklik A. Nanti slide terakhir gitu ada skor. Nah, ada skor. Nanti skornya ini kalian capture saja, kalian screenshot, nanti diupload juga di Google Classroom dengan format nama dan nomor absen. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai tugas individunya yang ada di PPT. Nah, kalian saat mengirimkan screenshot itu kan sudah mengetahui nilai kalian berapa.
Maka jika yang kurang dari 76, kalian wajib untuk mendownload atau mengerjakan soal yang ada di platform remedial jika kurang dari 76 nilainya. Tetapi jika melebihi dari 76 atau sama dengan 76, kalian mengerjakan pengayaan. Jadi downloadnya yang pengayaan, jika tuntas KKM, yang tidak tuntas KKM downloadnya remedial. Itu dikumpulkan juga di hari itu juga, di jam 7 malam terakhir. Kalian pasti bisa mengerjakan karena itu hanya sedikit. Jadi jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, selalu di rumah, dan berjemur. Dadah!